Salam damai sejahtera bagi kita semua. Shalom. Saudara, saya ingin memulai dengan sebuah pertanyaan. Apakah saudara yakin bahwa saudara sudah diselamatkan? Apakah saudara yakin bahwa saudara sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi? Nah, saudara, seorang murid Kristus mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bukan hanya di mulut saja, maupun ungkapan perasaan saja. Pengakuannya kepada Tuhan itu disertai dengan sebuah komitmen yang bulat dan dipertunjukkan dengan kasih yang utuh kepada Dia yang lahir dari hati yang paling dalam. Nah, saudara, Roma pasal 10 ayat 9 dan 10 menjadi renungan kita hari ini. Saya akan bacakan. Jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dengan hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka engkau akan diselamatkan. Sebab dengan hati orang percaya sehingga dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku sehingga diselamatkan. Nah, saudara, pada waktu penulisan kitab Roma, seseorang yang menerima Yesus Kristus dan mengakui Dia sebagai Tuhan di depan umum akan berujung pada penganiayaan dan pada akhirnya kematian. Jadi pada waktu itu seseorang yang mengakui dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, mengakui Kristus sebagai Tuhan satu-satunya, dia sudah mengetahui bahwa akan berujung pada sebuah kesulitan, penderitaan, penganiayaan. Ini membuktikan bahwa seorang yang berani mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan mengindikasikan bahwa keselamatan itu berasal dari karya Roh Kudus. Karena tanpa kekuatan dan kuasa Roh Kudus, seseorang tidak akan berani mengambil satu resiko, yaitu menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan pada waktu itu. Nah, saudara, Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10 bukan sedang menetapkan pengakuan iman secara umum sebagai syarat keselamatan. Yang sedang diajarkan ialah jika seseorang begitu mempercayai Kristus dan mengakuinya sebagai Tuhan satu-satunya, walaupun tahu bahwa penganiayaan pasti menyusul, maka dia tidak akan pernah mundur. Mereka yang diselamatkan akan mengakui Kristus sebagai Tuhan karena Ia telah menanamkan iman di dalam hati mereka. Kesulitan tidak akan membuat mereka mundur. Penderitaan tidak akan membuat mereka menyerah. Bahkan penganiayaan tidak membuat mereka takut dan kecut. Tetapi persoalannya, sudah tidak semua orang yang mengaku Kristen hari ini sungguh-sungguh menjadikan Kristus sebagai satu-satunya yang paling berharga di dalam hidup mereka. Sehingga ketika ada kesulitan, ada tekanan, ada penganiayaan, bahkan saudara ada tawaran dari dunia yang lebih menggiurkan, maka dengan mudahnya mereka akan meninggalkan imannya. Dengan kata lain, sebenarnya mereka belum sungguh-sungguh mengakui Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka hanya percaya di mulut, bukan dari hati. Pengakuan mereka hanya di bibir, bukan dari hati, sehingga tidak akan ada transformasi diri yang berarti. Nah, saudara, jika menjadi Kristen tidak terjadi transformasi diri, maka sudah pasti dia bukan seorang murid Kristus yang sejati. Dan orang Kristen yang demikian sangat mudah menyangkali imannya dan berganti agama. Karena memang Kristus tidak pernah tinggal di dalam hatinya. Nah, saudara, pertanyaannya, apakah sungguh Kristus saat ini menjadi harta yang paling berharga di dalam hidup kita? Sehingga kita rela mempertaruhkan apapun yang kita miliki, termasuk nyawa kita, demi kita terus mengikut Yesus Kristus. Tuhan memberkati dan memampukan kita untuk terus hidup dan tinggal di dalam Kristus Yesus. Amin.